Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi, selamat memasuki hari baru, pekan baru, hari ini hari Senin, tanggal 9 Agustus. Marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, mempersembahkan intensi kita masing-masing. Intensi yang disiapkan, berdoa mohon kesuksesan dalam ujian dari anak Maria Septelniati Seko. Berdoa untuk mereka merayakan ulang tahun pernikahan suci hari ini. Secara khusus saya ingat ponakan saya, anak Didi dan Morin yang merayakan ulang tahun pernikahan suci mereka hari ini. Berdoa untuk para penderma yang senantiasa membantu kita dalam hal apa saja, secara khusus lewat doa-doa atau bantuan finansial. Saya ingat penderma kami yang begitu setia membantu kami dalam komunitas novisiat ini, dan juga grup-grup rohani yang senantiasa menawarkan renungan-renungan dan juga membaca firman Tuhan lewat media sosial. Memohon berkat Tuhan untuk mereka semua dan juga untuk para pendengar yang begitu setia mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan dan renungan-renungan itu selalu meneguhkan iman mereka. Kita juga berdoa untuk mereka-mereka yang sakit. Begitu banyak yang sakit sekarang ini. Ada yang diserang virus corona atau sakit bawaan. Saya ingat konfrater kami, Pater Hendrik Daros SPD, dan juga para suster. Saya ingat suster-suster dari kongregasi penyembah sakramen Maha Kudus di Ruteng. Semoga Tuhan menjamah mereka semua dan memberi mereka kesehatan dan penyembuhan dari sakit-sakit mereka itu. Berdoa untuk mereka-mereka yang sudah meninggal dunia. Begitu banyak yang meninggal dunia saat ini, ada yang diserang virus corona dan juga sakit bawaan. Secara khusus saya ingat Mama Francisca, Mama dari konfrater kami Bruder Joris, juga Bapak Simon Petrus, Bapak dari konfrater kami Pater Sans, Pater Gabriel Mite, SPD, Pater Pascalis Bergmans, SPD, dan juga Bruder Benya, SPD, dan juga saya ingat ponakan kami, Nur Katrin. Berdoa juga untuk yang meninggal, Bapak Ignatius Tena Rema, Veronica Ida Lelou, Veronica Ida Keu, dan mohon berkat dan dalam studi dan pekerjaan dari Saudara Yohanes Tarsius dan Lediana Safrina. Mohon rahmat perlindungan dan kesehatan bagi keluarga Yeremias Matur. Mari kita memulai misa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan menerima tubuh dan darah Kristus, entah secara jasmani atau rohani, mari kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami Kau kehendaki mengabdi Engkau dengan segenap hati. Semoga berkat Yesus sabdamu, Kau tunjukkan jalannya kepada kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Pembacaan dari kitab Ulangan. Musa berkata kepada bangsa Israel,
Hai orang Israel, apakah sekarang yang dituntut oleh Tuhan Allahmu daripada kalian? Yang dituntutnya tiada lain ialah agar kalian takwa kepada Tuhan Allahmu, hidup menurut segala perintahnya, mengasihi Dia dan beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap jiwamu. Demi kesejahteraanmu hendaknya kalian berpegang teguh pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Sungguh Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Tetapi kepada nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka dan keturunan mereka, yakni kalian yang dipilihnya dari segala bangsa, seperti sekarang ini. Sebab itu, sunatlah hatimu dan jangan lagi bertegar hati. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang agung, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kalian menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kalian pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takwa kepada Tuhan Allahmu. Engkau harus beribadah dan berpaut kepadanya, dan demi namanya engkau harus bersumpah. Dialah pokok pujianmu, sebab Dialah yang telah melakukan perbuatan-perbuatan besar di tengah-tengahmu, seperti yang telah kau lihat sendiri. Hanya 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Refrain. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik, yang menyampaikan perintahnya ke bumi dengan segala firman-Nya berlari. Refrain. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Allah memanggil kita agar kita memperoleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh Dia, tapi pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham? Jawab Petrus, Memang membayar. Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulinya dengan pertanyaan, Bagaimana pendapatmu Simon? Dari siapa raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?
Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi berbebaslah rakyatnya, tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kristus sungguh bertanggung jawab dan begitu jujur dan begitu taat akan peraturan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, betapa sering kalau kita berpikir tentang pemimpin politik, di saat kampanye mereka menjanjikan yang muluk-muluk, tetapi sesudahnya di saat mereka menang, janji-janji muluk itu sepertinya lupa. Sementara Yesus seorang pemimpin yang luar biasa. Dia tidak menjanjikan yang muluk-muluk kepada murid-muridnya. Dia menyampaikan apa adanya. Injil hari ini cukup menyedihkan karena dia menyampaikan kepada muridnya bahwa dia akan menghadapi masa-masa yang cukup menantang, bahwa dia akan ditangkap, disengsarakan, disalibkan, menderita, mati, kemudian bangkit kembali. Dan memang itulah yang terjadi ke atasnya. Sehingga para murid juga sudah disiapkan batinnya untuk menghadapi situasi seperti itu. Atau kepada muridnya juga dia mengatakan, siapa mau mengikuti aku, dia harus siap memikul salib. Dia harus menyangkal dirinya. Itulah Yesus. Atau dia katakan, saya mengutus kamu seperti domba di tengah serigala. Dia tidak menjanjikan yang muluk-muluk. Dia menyampaikan apa adanya. Dan memang itu yang terjadi. Itulah pemimpin kita, Yesus Kristus. Bertanggung jawab dan menyampaikan apa yang ada, jujur. Kemudian dia begitu taat akan peraturan. Injil menceritakan kepada kita bahwa tukang pajak bertanya kepada Petrus, apakah gurumu juga membayar pajak atau tidak? Petrus dengan polos katakan, iya, dia juga membayar pajak. Dan rupanya Yesus mendengar percakapan mereka. Kemudian Yesus katakan kepada Petrus, engkau pergi tangkap ikan dulu. Ikan yang pertama engkau tangkap, buka mulutnya, di situ akan ada uang 4 dirham, dan gunakan uang itu untuk bayar pajak. 2 dirham untuk kamu, 2 dirham untuk saya. Dari 4 dirham seluruhnya, bayarlah pajak untuk aku dan untuk saya. Ya Tuhan, pemimpin kita begitu taat kepada peraturan. Dia tidak melihat dirinya, oke, saya ini pemimpin, tidak usah bayar pajak. Sama sekali tidak. Dia mengikuti peraturan. Apa yang diperintahkan, dia taat untuk menjalankannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga selalu bertanggung jawab dan selalu hidup jujur? Apakah kita juga dengan setia mengikuti peraturan? Itu banyak peraturan saat ini di masa COVID. Apakah kita juga taat menjalankan semuanya? Marilah saudara-saudariku yang terkasih, contohilah hidup Yesus yang begitu jujur, bertanggung jawab, dan taat pada peraturan. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia,
yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami mengharap kepadamu, ya Allah Bapa kami, terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Ya Tuhan, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan sucikanlah aku dari dosa-dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami di surga, dalam roti dan anggur ini, kami mohon Kau tunjukkan jalan ingkar diri yang sudah dilalui oleh Putra-Mu terkasih. Tunjukkanlah kepada kami kedamaian dan kerukunan yang akan kami alami bila kami mengikuti Dia, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang engkau utus untuk menebus kami dengan kuasa Roh Kudus. Ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat bagimu. Ia merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau dengan sehati sesuara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita.
Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus, serta para imam, diakon, biarawan, biarawati, semua pelayan sabdamu, dan juga umat-umat kesayanganmu. Tuhan, berkatilah anak yang mengikuti ujian hari ini, anak Maria Septelniati Seko. Semoga tuntunanmu mendatangkan keberhasilan baginya. Dan berkatilah ponakan kami yang merayakan ulang tahun pernikahan suci. Tuhan, semoga mereka setia mengikutinya dan selalu bertanggung jawab atas kehidupan keluarga, memperhatikan anak-anak. Dan jamahlah mereka-mereka yang sakit ya Tuhan. Semoga jamahan-Mu mendatangkan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus kami ingat keluarga Arnoldus Jansen yang hari kematian mereka akan peringati pada hari ini. Pater Stefan Bosanski dari Slovak, Pater Harry van der Hulst dari Belanda, Bruder Enhard Matthias Hart dari Jerman, Bruder Cassius Gottfried dari Papua Nugini, Pater Joseph Lopez dari India, Pater Anthony Hemphill dari Amerika, Pater Gregoria Fabia dari Filipina, SSPS Suster Metraud dari Steil, Suster Pacumia dari Chile, Suster Mari Selin dari Amerika, dan Suster Theodorosa dari Belanda. Sudah saya ingat konfrater kami yang juga meninggal dunia, Pater Gabriel Mite, Pater Pascalis Bergmans, Bruder Ben, Mama Francisca, Bapak Petrus, Simon Petrus, Opa Ignatius Tena Rema, Mama Veronica Ida Low, Veronica Ida Keu, dan juga ponakan kami, Kartini Bensa. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami,
Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya baik secara jasmani maupun rohani. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, Engkau telah menjanjikan kedamaian dalam diri Yesus Putra Manusia. Kami mohon semoga kami dapat hidup saleh dan semata-mata berhutang cinta kasih sejati kepada sesama. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami. Berkatilah mereka mengadakan ujian pada hari ini. Berkatilah mereka merayakan ulang tahun pernikahan suci secara khusus ponakan saya, Nana Didi dan Numoren. Berkatilah mereka dan juga anak-anak mereka. Dan jamalah mereka-mereka yang sakit ya Tuhan. Semoga jaman-Mu mendatangkan kekuatan dan kesembuhan dari sakit mereka. Dan berilah istirahat yang kekal bagi mereka yang sudah meninggal, dan kekuatan hiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Semua doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita semua diutus. Amin.